Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti risalah beliau. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah hikmah yang terjadi sebelum pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita ini dikisahkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jauh sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah ada seseorang yang luar biasanya prestasi dalam kejahatannya. Ia telah membunuh 99 orang tanpa alasan yang benar. Namun demikian, tiba-tiba tergerak dalam hatinya untuk bertaubat. Hanya saja ia bimbang apakah masih ada peluang baginya untuk kembali ke jalan kebaikan. Sebagian orang menyarankan untuk menemui seorang rahib untuk menanyakan hal itu. Suatu ketika ia datang menemui sang rahib. Ia menceritakan kegelisahan hatinya, kegundahan hatinya, kebingungan hatinya, dan keinginan untuk bertaubat. Kemudian sang rahib pun bertanya, "Apakah kesalahanmu, wahai lelaki?" Lelaki tersebut berkata, "Saya telah membunuh 99 orang tanpa alasan yang benar." Kemudian sang rahib pun mengatakan, "Apa? Membunuh 99 orang? Tidak ada jalan bagimu. Tempat yang tepat bagimu adalah neraka." Kemudian lelaki tersebut sangat kecewa dan marah. Ia pun sadar bahwa kesalahannya memang begitu besarnya. Akan tetapi cara sang rahib menyikapi dan memvonis itu sangat melukai perasaannya. Walau hatinya mulai melembut dengan keinginan untuk bertobat, akan tetapi jiwa jahatnya belum benar-benar menghilang. Tanpa banyak kata, ia pun membunuh sang rahib tersebut. Maka genaplah 100 nyawa melayang di tangan lelaki tersebut. Tetapi ia pun tetap masih menginginkan bertobat kepada Sang Pencipta. Suatu ketika ada orang yang menyarankan untuk menemui seseorang yang alim di suatu tempat, dan ia pun segera menuju ke sana. Ketika di tempat tinggal sang seorang alim tersebut, ia menceritakan jalan hidupnya, termasuk ia menggenapkan pembunuhannya yang ke-100 pada diri sang rahib, dan tentu saja keinginannya untuk bertobat. Sang alim yang bijaksana itu berkata, "Tentu saja bisa, dan tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi keinginanmu untuk bertaubat. Tetapi tinggalkanlah tempat tinggalmu, karena di sana memang kota maksiat. Pergilah ke kota A atau kota lainnya, karena di sana banyak orang yang beribadah kepada Allah. Beribadahlah engkau bersama mereka, dan jangan pernah engkau kembali ke kotamu tersebut. Insya Allah engkau akan memperoleh ampunan Allah dan dimudahkan jalan kebaikan." Kemudian lelaki tersebut segera berangkat ke kota yang dimaksud sang seorang alim tersebut.
Akan tetapi di tengah perjalanan kematian pun menjemputnya. Datanglah dua malaikat untuk menjemput jiwa lelaki tersebut. Satu malaikat rahmat dan satunya malaikat azab. Dalam riwayat lain, dua malaikat itu bertengkar dan masing-masing merasa berhak untuk membawa jiwa lelaki tersebut. Sang malaikat rahmat berkata, ia telah berjalan kepada Allah dengan sepenuh hatinya. Dan malaikat azab pun berkata, ia tidak pernah berbuat kebaikan sama sekali, justru kejahatannya yang bertumpuk-tumpuk. Malaikat-malaikat tersebut terus beradu argumentasi sampai akhirnya Allah mengutus malaikat yang ketiga dalam bentuk manusia untuk menjadi hakim bagi keduanya. Setelah masing-masing mengajukan pendapatnya, ia berkata, ukurlah jarak dua kota ini dari tempat kematiannya ini. Mana yang lebih dekat, maka ia termasuk dalam golongannya. Mereka pun mengukur jaraknya dan ternyata kota yang dituju atau kota tempat ibadah dan penuh kebaikan lebih dekat. Tepatnya lebih dekat sejengkal daripada kota maksiat yang ditinggalkannya. Maka jiwanya dibawa oleh malaikat rahmat dan ia memperoleh ampunan Allah. Dalam riwayat lain disebutkan sebenarnya lelaki itu belum jauh meninggalkan kota maksiat tersebut, akan tetapi Allah memang berkehendak untuk mengampuninya. Maka dari tempat kematiannya itu, kota kebaikan dan ibadah dipanggil mendekat dan kota maksiat dihalau menjauh hingga jarak keduanya hanya selisih sejengkal tangan. Demikianlah kisah singkat pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.